Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu materi tentang elektronika dasar dan rumus-rumusnya. Kali ini kita bahas tentang yaitu hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Jadi penemunya adalah Ohm, hambatan ya, misalnya Ohm itu ya. Hukum Ohm ini menceritakan bahwa sebuah tegangan listrik, dengan simbolnya adalah V, berikutnya adalah arus atau current dengan simbolnya adalah I, dan berikutnya adalah ada hambatan atau resistansi dengan simbolnya R, itu memiliki keterkaitan. Keterkaitannya yaitu disimbolkan dengan rumus V sama dengan I kali R. Ya, ini adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm di sini V sama dengan I kali R berarti artinya adalah tegangan berbanding lurus dengan arus berbanding lurus dengan hambatan. Perlu diketahui tegangan itu memiliki satuan volt, arus memiliki satuan ampere, hambatan memiliki satuan ohm. Nah, ini bisa kita bolak-balik. Jadi misalkan kita ingin mencari arus, berapa arusnya? Itu secara cepat kalau saya buat sebuah segitiga. Ya, pojok paling atas itu adalah V, yang bawah itu adalah I kali R. Sehingga kalau misalnya kita ingin mencari I-nya kita tutup. Berarti tinggal bagaimana itu bacanya? V per R. Berarti nulisnya I sama dengan V per R. Berikutnya, saya ingin mencari V, V-nya tutup. V apa rumusnya? I kali R lah ini. V sama dengan I kali R. Berikutnya, kalau cari R bagaimana? R-nya kita tutup. Apa yang tampak? Ini ya, V bagi I. Berarti V bagi I. Nah, ini adalah disebut sebagai hukum Ohm dasar. Jadi dasar semua elektronika itu adalah ada di hukum Ohm. Kalau ini menguasai, insya Allah semuanya pasti menguasai. Misalkan ada persoalan seperti ini. Ada sebuah resistor dengan nilai 4 ohm. Ya, mendapatkan arus I sama dengan 2 ampere. Ditanya berapa tegangannya? Berarti dijawab kita cari tegangan, berarti ditutup V-nya. Berarti tinggal I kali R. Berarti V sama dengan I kali R. Sehingga memunculkan hasil I-nya adalah 2, R-nya adalah 4, hasilnya adalah 8 ohm. Seperti itu. Ya, pengembangan rumus yang lainnya adalah misalkan saya memiliki yang namanya 2 buah resistor dipasang pada sebuah tegangan. Nah, resistornya adalah 2 ohm, yang ini misalkan 8 ohm. Kita cari semuanya tegangannya, ternyata di sini adalah 10 volt. Berarti kalau ada rangkaian ini, otomatis apapun yang ditanyakan kalian harus mengetahui bahwa setelah baterai itu pasti ada arus yang mengalir, disebut sebagai I total. I yang masuk di R1 disebut sebagai I1, I yang masuk di R2 disebut sebagai I2. Jadi kalau ada tegangan, ada hambatan, otomatis kita mencari yang namanya arus. Berarti I total, I yang dicari, coba I-nya tutup, berarti V per R. V total dibagi R. Berarti sama dengan V totalnya berapa? 10. Nah, R totalnya, R-nya total berarti ini terpasang apa ini? Lurus ini. Seri ya. Berarti di sini adalah R seri. Ya, berarti sama dengan 10 dibagi, kalau seri tinggal ditambah 2 tambah 8. Berarti hasilnya adalah 1 ampere. Berarti I total adalah 1 ampere. Berapa I1? Karena satu jalan ya. Lawang yang ini aja 1 ampere. 1 ampere. Berarti di sini lewat ke sini juga 1
ampere, lewat ke bawah juga 1 ampere. Berarti I1 adalah 1 ampere, I2 adalah 1 ampere. Pertanyaannya misalkan ditanyakan berapa tegangan di titik ini, misalkan A, B, C, ditanya berapa tegangan BC, VBC berapa, berarti VBC rumusnya V, I kali R, berarti arus BC berarti arus 2, I2 kali di BC hambatannya apa, ini ya 8 ohm, berarti sama dengan 1 ampere kali 8 ohm, berarti ketemu jawabannya adalah 8 volt. Ya, itu. Contoh lagi yang lainnya. Misalkan saya memiliki rangkaian yang agak rumit sedikit penerapan hukum Ohm. Ini terpasang secara seri dan paralel. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Kita pakai yang mudah saja ya. Misal di sini adalah 9 volt. Kalau sudah bertemu seperti ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Jadi V total kita sudah tahu 9 volt. Nah, R total itu adalah ini terpasang secara apa? Secara paralel. Ini secara seri. Berarti harus cari dulu R totalnya. Berarti R1, misalkan R1, ini R2, ini R3. Berarti ini kan nanti seri sama paralel. Berarti R1 ditambah R2 paralel dengan R3. Nah, ini paralel berarti ya, paralel berarti rumusnya adalah R2 sama R3 paralel berarti 1 per R paralel 1 per R2 ditambah 1 per R3, berarti sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2, sehingga hasilnya adalah 2 per 2 atau 1 ohm. Berarti R total balik ya, ini 2 ohm dimasukkan 2, ini hasilnya adalah 1 ohm. Berarti hasilnya adalah 3 ohm. Ada V total, ada R total, ada V, ada R. Apa yang tidak ketemu? Berarti I. Berarti Anda bisa menemukan I total. Rumusnya adalah V total dibagi R total. Berarti sama dengan V totalnya 9 volt, R totalnya adalah 3 ohm. Berarti hasilnya adalah 3 ampere. Ya, jadi hasilnya adalah 3 ampere. Berarti ada arus yang mengalir ke sini. Berapa nilainya? 3 ampere. Di R1 kan satu jalan ya, berarti ini I1 nilainya berapa ya? 3 ampere. Ya, berarti I1 adalah 3 ampere. Berikutnya sampai sini hukum Kirchhoff. Ya, di sini menjadi I2, di sini menjadi I3. Berapa I2 dan I3? Langsung pakai rumus bagi arus yang sudah saya terangkan ya. Berarti I2 sama dengan ya ini berarti R3 dibagi R2 tambah R3 dikali dengan I1 atau I total ya. I1 atau I total. Berarti R3 2 per 2 tambah 2, 2 per 2 tambah 2 dibagi dengan arusnya 3 ampere. Jadi di sini ada arus masuk 3 ampere dibagi menjadi 2. Berapa hasilnya? 3 per 2 atau 1,5 ampere. Berarti I2 di sini muncul 1,5 ampere, di sini juga 1,5 ampere. Jadi I3 juga 1,5 ampere. Itu. Tegangannya berapa di titik sini ya? Misal kita coba kita cari IV3. V3 berarti otomatis ya IV ditutup ya ini ya. V ditutup berarti I kali R. Berarti I3 kali R3. Berarti sama dengan I3-nya adalah 1,5 ampere dikali dengan R3. R3-nya adalah 2 ohm. Berarti hasilnya adalah 1,5 kali 2, 3 volt.
Ya, jadi di titik sini kalau kita ukur pakai avometer, ya hasilnya adalah 3 volt. Di sini otomatis juga 3 volt karena terpasang paralel. Sehingga kalau 3 volt di sini berapa tegangannya? Ya, berarti tegangan di sini ya tinggal 9 kurangi 3, berarti sama dengan 6 volt. Sudah selesai semuanya. Ya, begitulah caranya, walaupun agak ruwet, bisa dipelajari atau di rewind, dimundurkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.